Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang sampai Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara, terkait dengan ayat-ayat yang terakhir dari Wahyu pasal 22 ini, dengan janji ayat 3 dan 4 dikatakan janji-janji itu tertulis di dalam ayat 6. Allah berjanji bahwa ia akan memenuhi setiap kebutuhan di sorga. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Untuk menghargai janji ini, saudara harus menempatkan diri saudara di tempat para pembaca, ya, mula-mula dari kitab Wahyu. Dengan kondisi yang pada zaman itu, ya, saudara, zaman kitab mula-mula ketika kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes, saat itu kondisi kehidupan orang percaya itu sungguh sangat menyedihkan sekali. Mereka hidup di dalam tempat yang mereka lari karena mereka ketakutan, diuber-uber karena nama Yesus. Kehidupan mereka susah di tanah yang susah, untuk minum susah. Dikatakan air merupakan komoditas yang langka, saudara, dan berharga. Jadi pada zaman itu tidak ada gambaran yang lebih pas tentang penyediaan yang menakjubkan dari Allah bagi kebutuhan rohani manusia dibandingkan dengan air mancur dingin yang menyegarkan, yang menggelegak tak habis-habis dari dalam tanah. Nah, saudara, dalam Alkitab, rasa haus itu digunakan untuk melambangkan kerinduan yang mendalam di dalam diri manusia terhadap apa yang lebih murni, lebih mulia, lebih agung. Yesus berkata
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ia berjanji untuk memuaskan dahaga manusia dengan air hidupnya. Dalam kehidupan ini kehausan rohani kita sebagian dipuaskan, tetapi akan benar-benar dihilangkan dalam kehidupan selanjutnya. Dan ketika Yesus menuntun kita ke mata air kehidupannya, ya di dalam Wahyu pasal 7 ayat 17 itu menjelaskan tentang mata air kehidupan. Pada waktu itulah kita akan beristirahat di tepi sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di dalam ayat 6, dalam pasal ini jelaskan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bagaimana saudara kita dapat mengetahui kebenaran firman nubuatan ini? Yang pertama saudara, kita dikatakan harus hidup di dalam roh. Karena ini berbicara tentang roh kitab Wahyu ini ya, di dalam Wahyu pasal 22 yang terakhir pasal yang terakhir di kitab Wahyu ini. Hal ini menyatakan bahwa pengungkapan rahasia Allah atau penyampaian wahyu Allah adalah dengan jalan roh. Saudara bisa baca di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi saudara mengasihi Allah sama dengan menuruti firman Allah, menuruti perkataannya, ajarannya, tuntunannya, pimpinannya. Roh Allah dilimpahkan, rahasia Allah maka dinyatakan bagi saudara dan saya. Sehingga firman itu akan disingkapkan yang tadinya kita tidak terlalu mengerti akan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan. Tapi waktu roh Allah memenuhi hidup saudara, dikatakan roh itu akan membukakan rahasia-rahasia. Jadi saudara, sebelum rahasia Allah dinyatakan kepada kita, saudara dan saya, tidaklah mungkin kita menyadarinya sebagai perkataan yang setia dan tepat dan benar. Sebagai firman Allah. Jadi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, untuk mengerti firman Allah. Apalagi kitab Wahyu ini, saudara, kitab yang begitu banyak dengan gambaran-gambaran, ya, bahkan ada alegoris dan berbagai pernyataan, ya, saudara, yang tidak mudah dimengerti kecuali saudara merindu dipenuhi oleh rohnya. Dan firman Allah mengatakan hari ini, dengan saudara dipenuhi roh Allah, maka saudara tanpa saudara sadari roh Allah itu memberikan pengertian kepada saudara dan saya bagaimana dapat mengerti perkataan-perkataan firman di dalam Wahyu pasal 22 ini. Seterusnya dikatakan kita harus hidup sebagai hamba, dan setelah saudara mendapatkan pengertian tentang pengungkapan ayat-ayat yang penuh dengan nubuatan wahyu ini, saudara juga harus hidup sebagai hamba yang penuh dengan kerendahan hati. Dan sifat yang perlu dimiliki oleh seorang hamba adalah menurut perintah tuannya. Jadi kalau saudara nggak memiliki hati hamba, saudara firman yang saudara mengerti pun saudara nggak jalankan, saudara tidak taati, apalagi mendengarnya, ya saudara nggak ada artinya. Ini berarti kalau kita merindukan agar firman Allah dinyatakan kepada saudara dan saya, haruslah kita menuruti akan perkataan firman Allah itu, saudara. Dan terakhir, saudara, dikatakan kita harus hidup dengan setia. Jadi penurutan kita kepada firman Tuhan bukan hanya sesaat atau suatu masa tertentu saja atau sekali saja kita menjalankan firman Allah yang kita mengerti itu. Ya, tetapi dikatakan kita harus menurut sampai kita melihat apa yang dikatakan itu terwujud. Hanya dengan kesetiaanlah kita
akan menyaksikan bahwa firman-Nya adalah setia dan benar, saudara. Di dalam ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara, di dalam pasal 22 ini dituliskan 3 kali aku datang segera. Ya saudara, ayat 7, ayat 12, dan ayat 20. Ini berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah pasti. Sebab semua nubuat yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangannya. Karena itu kalau kita sudah diyakinkan bahwa perkataan-perkataan ini tepat, setia, dan benar, kita pun akan yakin bahwa Yesus segera datang. Di dalam ayat ini, kita melihat ada 3 perkataan yang masing-masing disebutkan 7 kali di dalam kitab Wahyu ini. Segera, berbahagia, dan nubuat. Allah memperingatkan kita kembali, yaitu kita yang sudah mendengar dan membaca bahwa apa yang kita lakukan belum cukup untuk mendapatkan janji bahagia itu kalau kita tidak menuruti atau menjalankan perkataan yang Tuhan ajarkan. Saudara, di dalam ayat 8 dikatakan, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Dikatakan untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, malaikat berkata kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Yohanes, saudara, dalam penglihatan itu melihat penglihatan surgawi. Serta ia juga mendengar firman Allah. Firman nubuat. Ada firman nubuat, suatu perkataan yang akan terjadi, saudara. Yang disampaikan kepadanya. Perhatikan. Di dalam pasal ini ada 3 pembicara sebenarnya. Yang pertama ialah itu salah satunya adalah malaikat yang menjadi penafsir dari tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan ilahi bagi Yohanes. Yang kedua ialah Yesus Kristus sendiri. Ia menekankan bahwa kedatangannya kembali tidak akan tertunda-tunda lagi. Ia menyatakan berkatnya atas orang yang membaca dan menanti kata-kata dalam kitab ini. Membaca saja kita diberkati. Menanti kata-kata dalam kitab ini diberkati. Apalagi saudara melakukannya. Murid yang taat adalah yang terbaik dari semua murid lainnya. Ada banyak orang yang taat, tetapi bukan murid. Sebaliknya ada banyak yang menjadi murid, tetapi tidak taat. Mereka terlalu menekankan pengetahuan intelektual dan kurang memperhatikan doa dan pelayanan terhadap sesama. Banyak kita orang-orang percaya, saudara. Ya, taat akan firman. Mengerti akan firman Allah. Tapi praktek yang indah yang Tuhan telah teladani ketika dia ada di dalam dunia ini. Saudara boleh baca di dalam keempat Injil, saudara. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang doa dan pelayanan terhadap sesama. Bagaimana hidup saudara? Saudara sudah setia, saudara sudah rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan. Ya saudara-saudara sudah sungguh-sungguh mencintai dia. Tapi sesungguhnya, saudara, apakah saudara memperhatikan doa dan pelayanan terhadap sesama? Mendoakan sesama yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan kesehatan, dan melayaninya. Kalau belum, yuk mari lengkapi kasih-Mu yang baik itu. Ya, yang saudara yang sudah setia, sudah taat, ya saudara, sudah beribadah dengan baik. Yuk mari, pikirkan jiwa-jiwa yang lain. Bukankah amanat Tuhan Yesus yang terakhir ketika ia akan menyelesaikan pelayanannya di muka bumi, dia berkata kepada saudara dan saya dan murid-muridnya, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Itu perintah Tuhan. Beritakan kabar baik, beritakan Yesus kepada semua bangsa, dan Tuhan Yesus katakan, ya, mencari, memberitakan semua tentang kebaikannya, tentang kasihnya,
Yesus Kristus melalui doa dan pelayanan terhadap manusia-manusia yang membutuhkan. Setelah saudara menerima berkat itu, saudara, ya. Jadi itu yang penting yang saudara harus mengerti, ya saudara, supaya kita, saudara dan saya, saudara bisa dapat mengerti kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudara. Saudara, ini yang Yesus ingin tekankan kepada saya, pada saudara, tentang pentingnya doa dan pelayanan terhadap sesama. Yang ketiga adalah Yohanes. Ia memperkenalkan diri sebagai penulis kitab ini. Di dalam Wahyu 19 ayat 10, kepastian bahwa penyembahan malaikat adalah sesuatu yang salah. Karena penyembahan harus diberikan kepada Allah saja. Itu yang dijelaskan dari Yohanes kepada saudara dan saya. Ketika dia mau menyembah malaikat, malaikat katakan tidak boleh. Dia tidak boleh, malaikat tidak boleh disembah. Sembahlah kepada Allah. Hari-hari ini saudara, siapa yang kau sembah? Uangmu, waktumu, tenagamu, pekerjaanmu, usahamu, suamimu, istrimu, anakmu, sehingga kamu sama sekali tidak ada relasi apa-apa sama Tuhan. Ibadah tidak pernah. Saudara, bahkan ibadahmu kamu efisienkan. Sekarang kan orang semakin banyak yang tidak lagi rindu beribadah, banyak yang nonton di YouTube seperti ini, saudara. Itu tidak salah. Tetapi saudara, Tuhan ingin mengajarkan saudara untuk berelasi. Ya, ibadah di sebuah gereja bersama-sama. Nanti saudara belajar mengenal sesama, dan akhirnya saudara bisa mempraktekkan seperti yang Yesus ajarkan. Mendoakan orang dan melayani jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak pernah berelasi, seperti saudara ini saja, nonton saja, saudara nggak kenal orang, saudara lama-lama tidak mengerti bahwa di dunia ini banyak kehidupan yang harus saudara mengerti, berelasi, berteman, dan sebagainya. Terlebih saudara memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara sendiri di rumah terus, yuk mari saudara datang ke gereja, kenal dengan sesama manusia. Saudara akan belajar itu tentang karakter, tentang kebaikan. Saudara tak pikir di gereja semuanya malaikat, belum tentu, saudara. Ya kalau yang sudah berubah, sungguh-sungguh berubah, puji Tuhan. Saudara tinggal lihat bagaimana rekan-rekan Kristen saudara yang juga sama-sama orang bertobat. Saudara mulai belajar mempraktikkan firman Tuhan. Belajar panjang sabar. Belajar menabur. Belajar mengasihi. Ternyata ada orang yang saudara tidak cocok. Ternyata saudara melihat ada orang yang banyak sekali cerewet, pelit, jahat, dan sebagainya. Sebagai anak Tuhan kok masih bisa berbuat seperti itu? Saudara belajar. Sehingga saudara bisa mengerti atau mempraktekkan firman yang Tuhan ajarkan. Tentang 9 buah roh, saudara. Ya, itu penting, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri panjang, dan sebagainya, saudara. Dan saudara belajar. Jangan hanya mengerti teorinya saja. Ayatnya dihafal, prakteknya tidak, gitu ya. Di dalam ayat 10 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di ayat ini ditegaskan kedatangan Kristus sudah dekat. Jadi yang berbicara di sini adalah Kristus yang bangkit. Di dalam tulisan-tulisan yang lebih lama, saudara, dituliskan di masa perjanjian, selalu ada perintah untuk memeteraikan tulisan-tulisan itu dan baru membukanya pada masa depan. Ya, misalnya di dalam kitab Daniel, saudara, kita baca meteraikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Daniel 8 ayat 26. Saudara, tetapi di ayat ini dikatakan jangan dimeteraikan. Ya, menarik sekali di dalam ayat 10 dan 11 ini. Menuliskan bahwa manusia harus berada di dalam keadaan sebagaimana adanya. Ya, dikatakan akan tiba waktunya ketika sudah terlambat untuk berubah. Jadi Allah biarkan yang berbuat baik, yang berbuat jahat tetap berbuat jahat. Memang Tuhan biarkan di akhir zaman sudah
selesai mengajarkan atau memberitakan tentang kasih dan kabar baik itu. It is finished. Sudah terlambat dan sudah waktunya Allah bekerja dan keadaan itu tinggal saudara. Firman Allah katakan, biar yang jahat berbuat jahat, yang baik tetap berbuat baik. Yang benar selalu berbuat benar. Kita baca di dalam kitab Daniel, orang-orang fasik akan berlaku fasik. Atau di dalam kitab Yeskel, orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, biarlah dia membiarkan kehidupannya. Seseorang bisa begitu lama, saudara, menolak jalan Kristus sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi menerimanya. Perkataan-perkataan firman yang diperkatakan oleh sesama manusia yang memberitakan kabar baik. Dikatakan itulah dosa yang melawan Roh Kudus. Ya saudara, itu dikatakan begini, ada perkataan yang cukup lama dikatakan begini, biarlah setiap orang melakukan apa yang menyenangkannya. Aku tidak akan memaksakan pilihan baginya. Dan ini merupakan peringatan yang lain, bahwa setiap orang menentukan nasibnya sendiri. Saudara, kalau saudara pernah ke rumah sakit, ya saudara, kalau saudara sakit atau anak, suami, istri, atau orang lain yang saudara temani sakit, ketika dokter kasih obat, kita nolak karena pahit, disuntik kita takut, atau diberikan hal-hal medis sama dokter untuk mendapatkan kesembuhan, dipaksa saudara minum obat, dipaksa menerima suntikan, disuruh opname di rumah sakit supaya saudara bisa diurus dengan baik, dipaksa. Banyak yang tidak mau, saudara. Ada yang nggak mau minum obat karena takut, karena pahit, takut suntik, takut rumah sakit, dan sebagainya. Tetapi saudara tahukah, ketika dokter sudah tidak menyuruh saudara diberi obat, dokter sudah tidak ingin memberikan suntikan lagi kepada saudara yang sakit, bahkan saudara sudah tidak perlu diopnam, dokter akan katakan kepada keluarga saudara, biarkan dia di rumah, kasih makan yang enak, apa yang dia mau kasih saja. Kenapa saudara? Karena dia sebenarnya tinggal tunggu kematiannya. Kalau saudara hari ini mendengarkan firman Allah, saudara menolak akan perkataan Tuhan untuk ayo mari kembali. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, kau yang sudah tidak pernah beribadah lagi, yang tidak pernah berdoa, tidak membaca firman Allah. Saudara, saya beritahukan, sebenarnya engkau sudah masuk dalam waktu kematian, dalam kebinasaan yang kekal. Kalau saudara mau mengerti ini, mari katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau kembali percaya kepadamu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan lakukanlah apa yang seharusnya saudara lakukan sebagai orang percaya. Datanglah beribadah, datanglah ke gereja di mana rumahmu yang terdekat. Datang ke gereja yang kamu anggap cocok untuk kamu beribadah di sana. Dan kembali kasih Tuhan dan praktekkan semua firman yang pernah engkau mengerti. Dan engkau terus mempelajari kebenaran itu dengan baik sehingga engkau menjadi terang. Tidak hanya engkau sendiri yang terang, orang lain pun melihat terangmu, melihat kebaikanmu, melihat Kristus dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak lagi masuk dalam kebinasaan karena engkau orang yang sehat, orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tapi orang yang akan meninggal, dia tinggal tunggu waktunya saja. Di dalam ayat 12 dijelaskan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus sekali lagi mengumumkan kedatangannya yang segera akan datang. Ia membawa upah bersamanya dan membalas pada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di dalam ayat 14-15 dikatakan, ia berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ungkapan ini memperlihatkan peran manusia di dalam keselamatan. Yesus Kristus di dalam salibnya memang telah menyediakan anugerah, dan hanya dengan itu manusia diampuni.
tetapi manusia sendiri yang harus merespon pengorbanan Kristus. Jadi saudara sendiri yang dikatakan harus datang kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah mendengarkan perkataan indah, perkataan yang akan membawa saudara kepada keselamatan, perkataan yang akan membawa saudara kepada kelepasan atas segala keterikatan hidupmu, dan perkataan yang akan membawa saudara kepada kekekalan, yaitu surga yang kekal. Saudara dikatakan, engkau akan seperti anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pemunduh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Saudara akan tinggal di luar. Saudara tidak akan pernah menikmati kekekalan surgawi, tetapi saudara akan menikmati kekekalan neraka. Mari dengarkan panggilan Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan, karena waktunya masih ada. Di dalam ayat 16-17 dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yesus menyatakan bahwa bagaimanapun wahyu itu memang berasal dari dia sendiri. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Dan akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya saudara, di dalam Yesaya 11 ayat 1 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Dialah atau Yesuslah kegenapan nubuatan di dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 ini. Dan sekaligus, Yesus adalah sumber kehidupan kekal, yang darinya muncul Daud dan keturunan yang dijanjikan, saudara. Ada panggilan untuk datang kepadanya dan menikmati air kehidupan yang diberikan dengan cuma-cuma. Siapa yang diundang untuk datang? Orang-orang yang haus, orang-orang yang rindu untuk dipenuhi, yang merasa kebutuhan mereka akan Yesus itu begitu haus, lapar dan haus, keinginannya mengenal Yesus. Seperti Yesaya 55 ayat 1 katakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Yesaya selanjutnya mengatakan bahwa mereka dapat membeli dan makan tanpa bayaran. Begitu juga saudara, di dalam surga yang kekal, orang yang ingin datang dapat mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara, merespon panggilan untuk datang, itu berarti seseorang memberikan hidupnya kepada Yesus. Memakotai dia sebagai Tuhannya bagi orang-orang yang melakukan apa yang diperkatakannya. Kehidupan diberikan secara cuma-cuma dan terbuka. Tidak ada apapun yang menghalangi siapapun kecuali keinginannya sendiri. Saudara yang menentukan, yang menghalangi untuk saudara datang kepada Tuhan. Bukan dari luar, bukan perkataan orang, bukan pengertian, tetapi dirimu sendiri yang menentukan apakah saudara mau mendengar panggilan ini untuk datang kepada Yesus. Wahyu pasal 2 ayat 20 berkata, Yesus berdiri di muka pintu hatimu, berdiri di muka rumahmu, hidupmu itu. Dia mengetok pintu dan dikatakan, siapa yang mendengar ketukan Tuhan dan maju ke depan pintu dan membukakan pintu, kata firman, Yesus akan masuk. Dan dikatakan dia akan makan bersama-sama dengan saudara. Itulah janji Tuhan. Bagi orang-orang melakukannya, kehidupan diberikan secara cuma-cuma dan terbuka. Tidak ada apapun yang menghalangi siapapun kecuali saudara sendiri. Dan dia yang datang kepada Yesus akan menemukan kerinduannya yang terdalam dan akan dipuaskan. Dahaga dan kerinduan di dalam hatinya yang akan dipenuhi oleh Yesus Kristus, sumber kehidupan, penciptaan, dan kekekalan. Berselancar dalam kebenaran. Amin.